Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat tani masih stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita keberlimpahan, memberikan kita rezeki yang lancar dan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Oke. Jadi sahabat tani, hari ini kita akan bahas tentang ini. Apa itu PSB? Fotosintesis mikrobial. Mikroba fotosintesis. Sebenarnya itu bakterinya apa? Fungsinya seperti apa? Manfaatnya apa? Dapatnya dari mana? Cara menggunakannya? Cara kerjanya seperti apa? Sehingga dia bisa menyuburkan tanah. Apa ini bakteri ini? Namanya apa? Ya, oke. Jadi mikroba ini sebenarnya menyuburkan tanah. Dia bekerja di tanah, dia juga bekerja di tanaman. Kalau dia masuk di tanah, tanah menjadi kayak oksigen, tanah menjadi gembur, subur. Kalau dia di tanaman, di daun batang, dia akan tanaman menjadi subur. Jadi begini, coba dibayangkan deh, di dunia ada satu dunia yang mana di situ hanya ada makhluk yang tidak terlihat mata kita, tapi mereka hidup dan bisa melakukan tugasnya seperti melakukannya tumbuhan, ya, daunnya melakukan fotosintesis, tapi ini yang melakukan sesuatu yang tidak terlihat. Kalau daun kita masih bisa lihat, oh ini ada daun. Tapi ini sesuatu yang tidak terlihat, mikroba. Mereka bekerja sama seperti tanaman kita. Mereka bakteri, ya, mikroorganisme. Tapi kemampuan mereka ini memang menakjubkan, ya. Bisa melakukan fotosintesis sama seperti daun melakukan fotosintesis. Mereka tidak terlihat, layaknya daun, lebar, besar, hijau, tapi mereka punya pigmen khusus yang memungkinkan mereka menyerap cahaya matahari, kemudian akan melakukan proses kimia di sana, reaksi kimia. Ini bakteri yang bisa merubah karbon dioksida dan air, ya. Ini akan dirubah dan akan menghasilkan glukosa, dan juga ada produk sampingan yaitu oksigen. Kalau glukosa dia pakai untuk tubuh dia, tapi kalau oksigen sebagai produk sampingan, ya. Luar biasa sekali. Hanya menggunakan sinar matahari. Oke, kita bisa mendapatkannya dari alam dengan gratis. Cara mendapatkannya bagaimana? Nanti kita bahas selanjutnya, tapi saya jelaskan sedikit biar sahabat tani bisa lebih paham lagi tentang mikroba fotosintesis ini. Saya kasih dua contoh saja, ya. Oke, kita perkenalkan dengan dua mikroba ini, ya. Ada bakteri purple sulfur bacteria dan juga green sulfur bacteria. Saya ulangi, ada purple sulfur bacteria dan ada lagi green sulfur bacteria. Ini sebenarnya dua fotosintesis ini yang paling populer sebenarnya, ya. Kalau sahabat tani dengar sulfur mungkin tidak asing lagi, ya. Sulfur apa itu sulfur? Belerang, ya. Ini dua mikroba ini dapat mengurai zat-zat beracun seperti pestisida. Ini bisa dinetralkan. Sangat luar biasa sekali, ya. Mereka adalah hewan, ya, atau binatang atau mikroba lah yang tidak terlihat begitu, makhluk yang tidak terlihat, tapi mereka benar-benar menjadi bintang di dunia bakteri karena kemampuan mereka tidak bisa dilakukan oleh mikroba lainnya, tapi dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan tanaman. Mereka ini menggunakan cahaya untuk hidup dan juga untuk berkembang biak, ya, sehingga di cahaya matahari pun mereka bisa hidup. Justru mereka untuk hidup butuh matahari. Bayangkan, banyak mikroba yang tidak bisa tahan dengan matahari karena ada ultraviolet. Begitu terkena ultraviolet maka mereka akan mati. Tapi beda dengan bakteri fotosintesis ini, atau biasa kita sebut dengan PSB, ya, fotosintesis bakteria. Jadi cara untuk mendapatkan bakteri ini sebenarnya ini mudah sekali, ya, gampang sekali. Kita tidak perlu susah-susah untuk mencarinya karena kita bisa mendapatkan dari alam banyak sekali, ya. Kita bisa dapatkan di air got ada, di comberan ada, di air genangan ada. Tapi saya sarankan untuk menggunakan air yang bersih, ya, seperti air di kolam, ya, kolam ikan. Karena hidup menyebar di mana saja, di tanah pun ada, di air pun ada. Mungkin kita butuh laboratorium, ya, untuk bisa
mana sebenarnya kalau kita mau ngambil secara selektif. Oh, ini mikrofotosintesis. Tapi untuk petani kita tidak mungkin melakukan itu ya. Kita ambil saja dari alam, dari air, dari tanah. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Lah itu nanti kecampur dengan mikroba yang lainnya, tidak masalah ya. Misalkan kita ambil dari kolam ikan, kemudian kita masukkan di tong. Di laboratorium kita menggunakan tong saja, kita kasih makanan berupa protein ya, kita kasih telur, kita kasih atau terasi ya, tidak masalah. Karena terasi itu juga dari daging udang, ada protein di sana, kaya protein. Kita masukkan dalam galon ya. Jangan berpikir bahwa wah, saya harus melakukan apa nih seperti di laboratorium. Misalkan laboratorium ada ruang isolasinya, ada mikroskopnya, ada ini dan itu. Tidak seperti itu. Kita pakai laboratorium sederhana saja. Kita gunakan galon atau jerigen ya. Harus yang transparan. Kenapa? Agar sinar ultraviolet masuk tembus ke sana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar nanti mikroba di sana menjadi terseleksi sehingga yang hidup di sana hanya mikroba fotosintesis ya. Jadi walaupun kita ngambil dari alam, dari air, di situ kecampur dengan mikroba yang lainnya, tapi mikroba yang lainnya otomatis akan mati karena akan terkena sinar ultraviolet dari matahari. Yang tersisa, yang terseleksi hanyalah mikroba fotosintesis di sana. Karena dia tidak mati, justru dia akan hidup. Dia butuh sinar matahari untuk hidup. Sehingga mikroba di sana nanti yang hidup hanyalah mikroba fotosintesis. Ya, kita ambil air kolam ya, misalkan ya, air kolam ikan atau air genangan seperti itu tidak masalah ya. Di mana saja nggak masalah. Tapi saya tidak sarankan untuk menggunakan air got ya, karena di sana banyak kotor, banyak najis ya, seperti itu. Kita fermentasi. Mungkin kita tidak menyebutkan fermentasi karena kita tidak mau fermentasi bahan-bahan organik untuk menjadi pupuk, tapi kita sedang mengkultur mikroba walaupun caranya sama ya. Kita mengembangbiakan mikroba, kita ternak mikroba fotosintesis ini. Yang penting caranya ya seperti itu ya. Kita kalau membuat mikroba fotosintesis ini, kita harus menjemurnya di sinar matahari. Tujuannya adalah tadi sudah saya sebutkan, agar terseleksi secara alami. Yang hidup hanyalah bakteri fotosintesis, dan bakteri-bakteri yang lainnya otomatis akan mati karena terkena sinar ultraviolet atau sinar matahari. Itu dengan sendirinya. Jadi mikroba yang lainnya akan terbunuh, mati oleh matahari tersebut ya. Jadi tersisa hanya mikroba fotosintesis. Bagaimana kalau tempat saya nggak ada sinar matahari? Ya pakai lampu ultraviolet, di toko online bisa beli banyak ya, ada di sana. Dan kita kalau pakai lampu ultraviolet sebenarnya lebih maksimal lagi, lebih cepat prosesnya. Kita bisa memangkas waktu. Kalau kita jemur sinar matahari, kita butuh siang saja. Tapi kalau kita pakai sinar ultraviolet dari lampu, ini bisa bekerja 24 jam ya, selagi lampunya masih hidup. Nah, ini itu kelebihan kalau kita menggunakan lampu ultraviolet. Nah, ini tentunya sahabat tani juga perlu untuk menaruhnya di luar, menjemurnya dengan sinar matahari langsung ya, untuk mendapatkan karena sinar matahari itu bukan hanya saja ultraviolet, tapi juga sana ada vitamin ya, yang tentunya bermanfaat untuk perkembangan mikroba. Oke, bagaimana cara bekerja mikroba fotosintesis ini? Jadi yang sahabat tani harus tahu bahwa bagaimana caranya, saya jelaskan ya. Sebenarnya bakteri fotosintesis ini memiliki pigmen. Pigmen ya, sahabat tani bisa tahu pigmen. Jadi pigmen dalam selnya sama seperti daun. Kalau di daun mempunyai pigmen atau zat hijau daunnya ya, klorofil itu menyerap cahaya matahari dan menggunakannya untuk memulai reaksi kimia untuk proses fotosintesis tadi. Kalau di tubuh kita ya mungkin sahabat tani belum paham tentang pigmen. Pigmen itu sel warna pada kulit ya. Misalkan kita punya kulit warna, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hitam. Itu disebabkan warna pigmen kulitnya. Berarti kalau hitam berarti warna pigmennya hitam, kalau kulitnya hitam. Nah, kalau di daun ada zat warna atau klorofil, zat hijau daun, itu klorofil. Kalau di mikroba tadi,
bakteri fotosintesis tadi, maka namanya juga pigmen, sama seperti kulit kita. Nah, pigmennya ini menyerap sinar matahari, kemudian menggunakannya melakukan proses kimia untuk mengubah karbon dan air menjadi glukosa, makanan ya. Kalau kita makan nasi, nanti nasi akan menjadi glukosa, menjadi gula, dan menjadi energi buat kita. Begitu pula dengan mikroba fotosintesis tadi. Tapi ingat, ada produk sampingannya berupa oksigen ya. Jadi karbon dioksida tadi kemudian dicampur dengan air akan dirubah menjadi glukosa dengan proses dari sinar matahari yang diserap. Jadi dia menggunakan sinar matahari ya. Sama seperti daun lah, menggunakan sinar matahari untuk melakukan hal yang sama. Oke, oksigen yang sebenarnya yang dihasilkan ini memang dia tidak terlalu membutuhkan, karena sebenarnya di alam sudah banyak oksigen ya. Jadi dia menghasilkan oksigen, justru dia menghasilkan oksigen. Nah, proses ini kan persis sama dilakukan oleh tanaman, tapi kan ini yang melakukannya mikroba ya, mikroba fotosintesis, bukan tanaman. Ya, sahabat tani mungkin bisa membayangkan begini. Kalau kita punya tanaman, daunnya 100, kalau kita kasih mikroba ini, ya seolah-olah daunnya bukan lagi 100, mungkin 120, 130, atau sampai 200 daun. Bayangkan tanaman akan bekerja secepat apa? Sangat cepat sekali untuk kesuburan dan pertumbuhannya. Oksigennya melimpah, fotosintesisnya lebih cepat, jadi double. Kan ini luar biasa. Kemudian selanjutnya sahabat tani, saya tanya dulu nih sebelum kita lanjut, keren nggak ini? Seharusnya sangat keren ya. Ini keren sekali buat dunia pertanian. Makanya perlu kita belajar pertanian terus supaya kita wawasan semakin menambah, wawasan kita meningkat, pengetahuan kita semakin meningkat di dalam dunia pertanian, sehingga kembali kepada kita ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya kita untung yang besar, itu yang kita idamkan sebagai seorang petani. Oke, bagaimana cara untuk mengkultur mikroba ini? Bakteri ini bagaimana mengkulturnya, membuat dia menjadi banyak, kita ternak dia, nanti bisa menjadi berlipat ganda, ratusan juta sampai miliaran kali lipat. Oke, kita ambil air tadi ya dari kolam ikan, ya air genangan di mana saja, atau kita ambil tanah ya, ini tidak masalah. Kemudian kita masukkan di galon kita. Ya, saya sarankan galon yang bening ya. Air kita sisakan ruang udara 10% di sana. Saya sarankan untuk menggunakan galon yang benar-benar bening ya. Kemudian kita masukkan gula sedikit di sana, 100 gram. Kita masukkan protein ya, bisa menggunakan telur yang masukkan saja 100 gram ya. Lebih banyak lebih bagus. Kalau mau pakai sampai 250 gram nggak masalah. Pakai terasi juga nggak masalah. Kalau mau pakai ikan monggo, tapi saya sarankan untuk di blender dulu ikannya ya, agar prosesnya lebih cepat. Nah ini. Kemudian ini takarannya berapa untuk air kolamnya ya. Kalau seluruhnya air kolam nggak masalah ya. Kalau kolamnya banyak atau separuhnya juga tidak masalah. Nah, ini dimasukkan semuanya di sana. Kemudian nanti setelah kita masukkan ya, silakan jangan lupa sisakan ruang udara 10%. Disiapkan juga kantong plastik, disiapkan juga karet ya. Nah, nanti ini kita gunakan kantong plastik tadi dan karet. Kantong plastik untuk menutupi lubangnya ya, mulut galon itu. Kemudian kita ikat dengan karet, jangan terlalu kencang ya. Ikat rapat tapi jangan terlalu kencang. Nah, ini kita akan pakai karet tadi ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar tidak lagi nanti kita buka tutup terus ya. Karena prosesnya nanti di sana ada proses terjadinya gas ya. Nanti kalau gas ini keluar, kalau kita tidak pakai karet, kita tutup rapat, nanti bisa-bisa galonnya akan meledak ya, seperti itu. Jadi kita pakai karet saja, kita ikat pakai tali supaya nanti udara yang keluar sebab gas tadi bisa keluar dengan sendirinya lewat celah-celah karet tadi ya. Nah, kemudian kita letakkan langsung ke sinar matahari langsung ya. Kalau enggak, kita bisa gunakan juga lampu ultraviolet. Tapi saya sarankan lebih bagus menggunakan dua-duanya. Kalau malam kita pakai
lampu ultraviolet kalau siang kita gunakan sinar matahari. Nah, mikroba fotosintesis ini luar biasa karena dia kalau masuk di tanah, dia membuat tanah lebih subur. Tanah akan kaya oksigen, ya. Otomatis ini akan menunjang pertumbuhan tanaman dengan lebih maksimal, ya. Akan meningkatkan juga mohon maaf lagi azan ya, kita pause. Oke, mohon maaf tadi lagi azan ya. Oke, jadi setelah diikat kita jemur di sinar matahari. Kalau dalam rumah kita kasih sinar ultraviolet, dengan sendirinya mikrobanya akan berkembang terus menerus mikroba fotosintesisnya. Sementara itu mikroba yang bukan mikroba fotosintesis akan terselisih dengan sendirinya, akan mati dengan sendirinya karena terpapar oleh sinar ultraviolet dari matahari atau dari lampu tadi, ya. Oke, manfaatnya luas sekali untuk mikroba fotosintesis ini, ya. Pertama, manfaatnya untuk kesuburan tanah, ya. Tanah kita menjadi subur karena mikroba ini meningkatkan kandungan oksigen, ya, dalam tanah. Kemudian bahan-bahan organik juga otomatis menjadi banyak karena dia punya kemampuan untuk mengurai bahan-bahan organik. Otomatis mendukung pertumbuhan tanaman lebih baik. Nutrisinya ada, kemudian oksigennya melimpah. Ini kan jadinya mengurangi kebutuhan kita terhadap pupuk kimia, ya. Karena meningkatkan tadi kandungan bahan-bahan organik di dalam tanah itu, ya. Memang bakteri ini bekerjanya sangat luar biasa sebagai dekomposer, kemudian atau dekomposi tadi ya, pengurai bahan-bahan organik tadi. Tapi dia juga mampu untuk menetralkan bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah, racun kimia dalam tanah. Kalau ini sudah netral, hancur, maka otomatis tanah itu menjadi subur kembali. Daya serap tanaman terhadap nutrisi itu menjadi maksimal, ya. Karena mikrobanya yang tadinya juga mikroba yang tadi anti terhadap bahan kimia, rusak terhadap bahan kimia, mikroba ini bisa tumbuh lagi, subur lagi, berkembang biak lagi di dalam tanah itu karena racun kimianya netral, ya. Jadi tanah otomatis menjadi sangat subur, mikrobanya akan semakin beragam, makin banyak, ya. Ya otomatis tanah menjadi subur karena bahan-bahan organiknya menjadi melimpah sebab mikroba-mikrobanya yang berkembang dengan maksimal. Ini artinya apa? Artinya siap-siap untuk hasil pertanian kita meningkat. Itu yang kita buru, itu yang menjadi tujuan kita sebagai seorang petani. Kemudian sahabat tani, selain manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, ya, kita juga bisa mendapatkan manfaat lainnya, ya, karena dia mempunyai mempunyai kemampuan untuk tadi saya sebutkan untuk menetralkan kimia tanah tadi. Nah, ini memang benar-benar sangat luar biasa, ya. Ini terobosan di dunia pertanian. Sahabat tani, ada satu heran, ya. Ada pandangan yang mengatakan mikroba fotosintesis ini omong kosong. Waduh, ini penyesatan luar biasa. Sebenarnya di alam ini Tuhan sudah menyiapkan semua sempurna untuk menunjang pertumbuhan pertanian, ya. Kehidupan biologis lah, ya, dari tanaman. Kita lihat saya di hutan lah seperti apa. Karena di sana kehidupan mikroba masih sangat sempurna, ya, belum terkena racun, baik itu racun dari racun kimia berupa pestisida, ya, entah itu herbisida, fungisida, insektisida. Makanya di sana tetap subur karena mikrobanya terus bekerja dengan masing-masing tugas dan fungsinya masing-masing, ya. Ada bakteri penambat penambat pengurai fosfat, kalium, ada lagi penyuplai makanan, ada pelindung tanaman, ada antipatogen, ada penghasil antibiotik, ada pembuat oksigen. Bayangkan betapa komplitnya mikroba-mikroba ini dengan fungsinya masing-masing, ya. Menghasilkan antibiotik. Ini kan itu semua secara gratis sebenarnya. Di alam, karena kalau kita beli luar biasa berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Tapi kalau mikroba ini semua udah bekerja secara alami, maka kita tentu tanah kita akan menjadi subur. Masalahnya tanah kita tidak seperti tanah hutan. Kita butuh proses untuk memperbaiki
tanah kita. Alam bekerja dengan sendirinya secara normal, itu bisa seperti itu ya. Kita copy paste tanah humus hutan, kesuburan tanah hutan kita bawa ke lahan kita. Oke, dosisnya. Dosis mikroba fotosintesis ini saya sarankan untuk menggunakan dosis 200 ml per tangki 16 liter ya. Kalau sahabat tani mau menggunakan 400 ml, setengah liter, 1 liter itu jauh lebih bagus ya. Nah, ini bisa nanti kemudian diberikan ke tanamannya, dispray ke batang, daun, kemudian juga dikocor ke tanah. Ini tidak masalah. Bagus sekali kalau tanahnya lembab. Saat lembab, kemudian kita spraykan ini, maka mikrobanya akan berenang ke seluruh tanah yang basah itu, dan di sana dia mulai bekerja mengurai bahan-bahan organik, kemudian menetralkan kimia-kimia tanah, dan kemudian dia akan menyuplai oksigen yang banyak kepada tanaman kita. Ujung-ujungnya duit lagi, untung berlimpah. Ini penting sekali untuk sahabat tani. Kemudian kalau kita spray ke daun dan batang ini luar biasa, karena namanya mikroba ya, bakteri maupun jamur, ada yang namanya kompetisi ruangan maupun kompetisi makanan ya. Kalau mikroba yang kita berikan banyak fotosintesis di sana, kita spray lebih banyak daripada mikroba patogen di sana, maka akan menguasai kompetisi ruangan, akan menguasai ruangan, dan akan menguasai makanan, sehingga mikroba-mikroba patogen otomatis akan tersingkirkan dengan sendirinya. Makanya saya sarankan untuk spray di seluruh anggota bagian tubuh tanaman, batang, daun ya. Dia juga menghasilkan glukosa untuk dia agar dia tetap hidup, tapi dia juga menghasilkan oksigen melimpah untuk tanaman kita. Kalau di tanah kita menjadi subur, kaya oksigen, kaya nutrisi, karena dia mengurai bahan-bahan organik menjadi nutrisi, dan juga otomatis tanahnya akan menjadi gembur, perakaran bagus, daya serap pupuk atau makan oleh tanaman juga akan menjadi lebih tinggi karena kaya oksigen dan juga kaya makanan. Makanya jangan heran kalau pemberian bakteri fotosintesis ini biasanya tanah yang tidak subur menjadi subur. Itu manfaat kalau kita berikan spray dan juga dengan cara kocor. Usahakan saat kocor tanahnya dalam keadaan basah. Oke, kesimpulan. Jadi bakteri fotosintesis ini adalah alat yang sangat luar biasa dalam revolusi pertanian hijau. Mulai memulihkan tanah, meningkatkan kesuburan, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia otomatis ya. Itu manfaat yang sangat luar biasa, dan itu yang kita butuhkan sebenarnya untuk mencapai bagaimana kita bisa untung ya. Menetralkan racun tanah, menyuplai oksigen, menyuplai makanan, sangat luar biasa sekali. Dengan menggunakan aplikasi kocor dan juga spray, ini sudah sangat cukup untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi tanaman kita, hasil panen kita dengan menggunakan mikroba fotosintesis ini otomatis itu. Oke, terima kasih sahabat tani, demikian ya, semoga ini bermanfaat untuk sahabat tani semua. Saya harapkan supaya sahabat tani harus siap untuk mulai menggunakan PSB fotosintesis bakteria ini, sehingga kemakmuran petani kita dapat tercapai. Ada perkiraan di tahun 2030 nanti penduduk Indonesia 70% ada di perkotaan. Artinya hanya 30% di pedesaan. Itu artinya apa? Artinya siap-siap untuk cuan. 30% orang inilah calon-calon orang cuan ya, calon-calon miliarder yang akan cuan luar biasa untuk menyuplai makanan terhadap orang-orang kota nanti ya. Jadi jangan berkecil hati menjadi petani, berbesar hati, dan kita tunggu nanti tanggal mainnya. Let's go, dari sekarang kita mulai belajar. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.